Halo, halo, halo Smart Viewers. Kembali lagi di Worthy, Obvious, and Wonder. Wow. Ini sebelah gue diem-diem aja nih gue liat-liat. Kenapa sakit gigi lo? Oh, nggak pakai masker. Oh, ya ampun. Oh, iya considerate sekali ya orangnya. Kalau gitu bentar-bentar gue cari dulu masker. Oh, ini nih. Ini Bapak. Tada. Ini untuk masker untuk Anda ini. Biar bisa nemenin gue ngomong ya. Silahkan dipakai foto bersama kalau perlu ya. Ya dipakai maskernya. Iya, udah. Wah, sekarang saya sudah bisa berbicara dengan lepas. Udah bisa menikmati hawa mulut Anda sendiri. Iya. Ya. Nikmat. Enggak, jadi Oke, emang ha. gua tadi lupa bawa masker flat. Iya, jadi kali ini gua lu takut harus sering-sering- droplet gua kemana-mana gitu kan, tidak baik. Dan jadi buat kalian juga jangan lupa buat pakai masker, mencuci tangan dan Mencuci baju dan Iya. juga menjaga jarak tentunya. kalau nggak cuci baju itu kebetulan gimana ya itu? gimana gitu Aduh, ya. Nah kali ini, wow dengan konsep yang fresh dan tentunya masih bersama Miss Kepo ya dan dua pria tampan ini. Wih, Kita bakal ngapain sih? Kita masih tetap sama akan menjawab kekepo-kepoannya Miss Kepo. Iya nih, yang selalu kekepoannya kepo. Miss Kepo. Karena walaupun kita berdua nemenin Smart Viewers, Miss Kepo masih tetap kepo dan banyak nanya Iya nih. nih. Salah satunya kayak yang satu ini Flat. Jadi Langsung apa yang kita bakal lihat. dikepoin Miss Kepo? Halo Smart Viewers, it's Kepo Time. Seperti yang kita tahu, teknologi terus mengalami evolusi. Sebelum kita bisa menikmati gadget terbaru saat ini, pastinya ada awal dari penemuan tersebut yang membuat teknologi menjadi berkembang pesat. Hingga akhirnya teknologi sebelumnya bisa ketinggalan zaman jika tidak mampu beradaptasi. Nah, Miss Kepo penasaran nih, apa aja sih penemuan teknologi terdahulu yang terlihat rumit, namun kini semakin mudah diterapkan di kehidupan manusia? Oke, itu tadi pertanyaan dari Miss Kepo tentang perbedaan teknologi masa lalu dan juga dengan teknologi masa Masa sekarang. Langsung aja kita bahas. Yang pertama ada yang namanya media penyimpanan hard disk IMB 5 MB. Nah bayangin kalau zaman sekarang itu hard disk itu udah nggak ada yang namanya 5 MB. Nah kalau tahun 1956 IMB yang merupakan artinya itu International Business Machine, mereka meluncurkan sebuah mesin yang diberi nama 305 RAMAC atau Random Access Method of Accounting and Control. Duh, susah bener dah itu namanya. Nah, jadi mesin ini tuh merupakan sebuah superkomputer yang pertama dengan menggunakan hard disk sebagai media penyimpanannya. Oke. Nah, jadi itu lumayan itu juga ya kalau zaman dulu ya. Udah hard disk tapi cuma 5 MB itu buat apa coba? 5 MB itu mah kalau sekarang satu lagu kali ya. Atau Iya, bukan? cuma satu lagu sih itu. Kalau zaman sekarang 5 MB itu nggak ada artinya apa-apa Iya. ya. Nah, kalau zaman dulu 5 MB ini udah seberat dosa kita. Waduh, Beratnya tuh mencapai lebih dari 1 ton. gimana itu maksudnya? Gede banget kayak lebih, iya istilahnya bisa lah dibilang 4 kali kulkas beratnya. Kulkas 2 pintu ya, bukan yang kulkas 1 pintu. Jadi menurut gue ini, dan kita buat ngangkatnya itu harus pakai alat berat kayak gini nih. Pakai forklift namanya. Oh, jadi saking beratnya nih hard disk ya. Jadi media penyimpanan data ini tuh beratnya sampai 1 ton. Iya, segede itu. Dan angkatnya itu harus pakai alat khusus. Iya, namanya forklift. Nah, lu ada Gila, informasi nggak? Ada soal sih itu, gua ini tentang masih hard disk? berhubungan dengan media penyimpanan data. Kalau Flat masa lalu yang berat banget nih, kayak beban hidup kalian. Iya, iya. Kalau gue mau ngebahas tentang media penyimpanan data yang ada di masa sekarang masa tentunya, Flat. sekarang. Karena sesuai pertanyaan Miss Kepo kan, masa lalu versus masa Masa sekarang. sekarang. Nah, kalau sekarang ini media penyimpanan data tentunya seperti yang kita tahu akan lebih bukan akan sih, tapi lebih mudah dibawa kemana-mana ya, Flat, iya. ya. Bisa kayak hard disk dan ukurannya lebih kecil dan kapasitasnya pun juga lebih gede. Bahkan ada salah satu perusahaan yang menciptakan satu memori yang ukurannya kecil banget nih. Udah bisa 1 genggaman jari tapi bisa menyimpan kapasitas sebesar 1 terabyte. 1 terabyte banyak banget loh. Beda itu. banget kan. Kalau dibanding zaman dulu sih kelihatan banget ya perbedaannya, yang kecil sama yang gede banget itu ya. Nah, ngomongin memori juga nih, sebenarnya kan lu kalau foto-foto pasti pakai memori dong. Iya dong. Nah, ini ada informasi selanjutnya tentang kamera. Nah, yang kedua ada yang namanya kamera Kodak yang diciptain sekitar tahun 1900-an lah. Nah, perusahaan Kodak ini luncurkan kamera yang kelihatan banget nih. Kamera pertama pasti ukurannya besar banget kan, dan digunakan sama perusahaan Chicago dan Alton Railway buat ngefoto-foto, buat foto-foto zaman dulu. Jadi buat waktu itu buat kota San Francisco. Jadi
yang menarik juga kamera ini lebih berat lagi dari dosa Anda. Oke, berapa? 900 pound 900 yang pound. mana menghasilkan foto dengan resolusi sebesar 84,5 kaki. Berarti itu ya itu kalau ukuran billboard lumayan gede lah, yaitu 84,5 kaki dan dinobatkan sebagai foto terbesar di dunia. Gede banget ya itu foto ya, 84,5 kaki. Nah, dan setidaknya membutuhkan 15 orang buat mengoperasikan kamera ini. 15 ribet ya. orang, udah kayak mau arisan tuh 15 orang. Nah, dari segi harga juga ya namanya juga kamera pertama buat sekarang kan pasti kuno ya istilahnya. Harganya itu mencapai $5.000 Amerika Serikat atau setara 49,600 ribu rupiah. Tapi waktu saat itu nih, kalau sekarang kayaknya udah tak terhingga itu nilai harganya. Tapi benar-benar semahal itu dan sebesar itu ya. Sebesar Pak. Jadi itu, pastinya juga kayaknya zaman dulu itu kamera bukan menjadi hal yang kayak semua orang punya gitu Semua kan, orang cuma beberapa punya. orang Kalau doang sekarang gitu kan loh. HP aja udah ada kameranya. Beda kan. banget, bener Beda banget. Nah kalau banget. sekarang kayak kamera udah banyak banget lah, udah makin banyak jenis kamera yang udah kita temuin di pasaran kayak mirrorless, DSLR, action kamera, dan bahkan kamera yang selalu kalian bawa kemana-mana itu kamera di smartphone. Ada juga cinema kamera dan yang lain sebagainya dengan fitur yang tentunya semakin canggih dan semakin ya beda-beda lah. Iya, ya, beda-beda. gitu ya. Ya, yang ada duit pasti kameranya lebih Iya, bagus lah ya. benar. Dari segi penggunaan pun fungsi kamera di Fungsi era ini pun beda-beda. lebih berfokus pada kebutuhan pribadi atau kelompok masing-masing. Iya. Yang ketiga ada yang namanya Universal Automatic Computer. Nah, komputer itu diciptain pada awal 1950-an yang bernama UNIVAC alias Universal Automatic Computer, yang merupakan komputer digital generasi pertama di dunia yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Susah banget nih namanya nih. Nah, sebelum dijual di pasaran, emang Eckert dan John Mauchly ini awalnya mengembangkan komputer yang bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Kalau zaman dulu namanya ribet ya ternyata ya. Kita nama-nama. aja sih yang agak susah. Oh ya, kita nyebut memang ya. susah menyebutkannya ya. Nah, alat itu tuh digunakan buat perhitungan laboratorium Los Alamos pada Desember 1945. Waktu itu tuh ENIAC memakan biaya hingga $500.000 Amerika Serikat dan membutuhkan sekitar 17.000 tabung vakum serta 6.000 saklar untuk menghidupkannya. 6.000 saklar itu buat ngecas HP meledak gitu HP ya. Ya nggak sih? Dan itu mulai dioperasikan membutuhkan daya listrik dengan sebesar 140 kW. Berat mesinnya pun 30 ton. Kalau zaman dulu emang mesin itu berat-berat sih ya. Nah, seiring berjalannya waktu juga setelah mendapatkan investor, mereka akhirnya mendirikan UNIVAC yang dirancang sebagai komputer pengolah data komersial. Komputer ini itu ditujukan menggantikan mesin yang dinilai kurang modern. Alat ini mampu membaca 7.200 angka desimal per detik, menjadikannya mesin bisnis tercepat yang pernah dibuat. Komputer ini sendiri juga menggunakan 5.200 tabung vakum dengan berat 13 ton. Itu banyak banget sih, udah listriknya segitu. Kayaknya sekarang kalau mau beli pulsa listrik tuh lebih dari 1 juta deh itu ya nggak sih per bulan. Tapi bener-bener ya kayak udah banyak banget tadi, terus wattnya juga berat banget. Berat banget. Ukurannya gede banget. Ukurannya juga gede. Ya jadi dan beda banget kalau sekarang kan makin kesini kan komputer itu udah jadi elemen yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia Iya, gitu betul istilahnya, banget sih. gitu kan. Dan karena gimana ya kayak sekarang tuh komputer itu udah kayak jadi udah kebutuhan sehari-hari. Udah kebutuhan gitu kan. sehari-hari. Nah, kalau ngomong komputer lo ada informasi nggak? Nah, tentang ini dia komputer? di komputer di zaman sekarang ini tuh ada banyak banget istilah yang digunakan untuk menggambarkan komputer saat ini. Aduh, sorry ya masker gua turun-turun. Iya, itu dijahit aja. Hidung kalau perlu mancung ya. soalnya, sorry gitu. Oh iya, Kalau kebesaran Bapak mungkin hidung. nggak ada batang gitu. Oh, kebesaran nggak mancung guys gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi gue ngomong apa? Gue lupa. Oh ya. Iya. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan komputer di masa sekarang ini. Seperti misalnya personal komputer atau komputer penggunaan pribadi yang terdiri dari keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada istilah juga ada istilah desktop alias komputer di tempat yang tidak bisa dibawa kemana-mana, hingga laptop yang lebih fleksibel. Nah, penggunaan komputer pun juga semakin spesifik terhadap kebutuhan masing-masing orang. Iya, jadi memang kalau dilihat-lihat memang zaman dulu sama zaman sekarang itu beda jauh ya. Kalau zaman dulu nggak mungkin kita bisa bawa-bawa hard disk kemana-mana, komputer kemana-mana. Nah, tapi emang walaupun zaman makin canggih,
tetap kita nggak bisa anggap remeh yang namanya Masa lalu. masa lalu. Tapi itu kayak yang dikatain yang dibilang Soekarno nih, jas Iya. merah. Jangan lupakan sejarah. Oh iya benar. Bener Jas merah kan? ya, jangan Nah, lupakan sejarah. Abis gini Karena ada apa lagi Wahyu? Abis ini ya tentunya akan ada pertanyaan lagi dari Miss Kepo yang kita juga belum tahu. Iya, ini selalu kepo dia memang Iya, ya. benar. Dan pastinya Miss Kepo juga pertanyaannya nggak kalah seru dari pertanyaan yang di segmen satu ini. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap Tetap di... saksikan. Wow. 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 Wow.